Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan part yang keenam, lanjutan dari part pertama sampai 5 yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya membahas materinya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saya akan membahas materinya. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengangkutan air pada tumbuhan. Proses pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar sebagai berikut. Yang pertama, air diserap oleh rambut-rambut akar. Selanjutnya, air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Kemudian air akan melalui korteks, lalu air melalui endodermis dan perisikel, kemudian air masuk jaringan silem di akar, lalu air masuk ke jaringan silem di batang. Aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Yang pertama adalah pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Yang kedua, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Yang ketiga, tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Bagaimana air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi? Penjelasannya sebagai berikut. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Sedangkan adhesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Selain itu, naiknya air ke daun disebabkan oleh adanya daya isap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Penggunaan air oleh bagian daun tersebut akan menyebabkan terjadinya tarikan air yang berada pada bagian silem, sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Ini adalah gambar jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar. Sedangkan yang kanan merupakan gambar pengangkutan air dari akar menuju daun. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari daun, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh silem dan floem. Nah, ini adalah gambar pengangkutan nutrisi
hasil fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan darah diukur menggunakan sphygmomanometer atau tensimeter. Tekanan darah diukur di dalam pembuluh nadi atau arteri besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. Tekanan darah yang normal berkisar antara 120/80 mm/Hg. Angka pertama disebut angka sistol, menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Angka kedua disebut angka diastol, menunjukkan tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung, tepat sebelum bilik-bilik berkontraksi lagi. Pada proses pengukuran tekanan darah juga berlaku hukum Pascal. Menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau bagian tubuh lainnya. Nah, ini gambar sphygmomanometer. Sedangkan ini adalah gambar cara pengukuran tekanan darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, CO2 yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli dan O2 yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya, tekanan parsial O2 dalam darah menjadi naik, yaitu banyak mengandung O2, dan tekanan parsial CO2 dalam darah menjadi turun, yaitu sedikit mengandung CO2. Darah tersebut selanjutnya menuju ke jantung, kemudian dipompa ke seluruh bagian tubuh. Pada saat darah tiba di jaringan tubuh, O2 dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Kandungan CO2 dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan CO2 dalam darah, sehingga CO2 dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan O2 dan membawa CO2 dari jaringan tubuh, darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru. Ini adalah gambar difusi gas pada proses pernafasan dan sirkulasi. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.